Hai, halo teman-teman semua Sobat Ingenio, apa kabar hari ini? Dan kali ini kembali lagi bersama podcast Ingenio. Kali ini saya, Juwita dari tim Ingenio, akan mewawancarai seorang narasumber yang pastinya sudah ciamik banget, ditunggu banyak orang, karena memang ini merupakan salah satu narasumber di Ingenio yang fasih dan pakar banget dalam bidang konten e-learning dan juga mengenai desain thinker. Oh ya, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe dan juga like di channelnya Ingenio Belajar Online ya. Oke, sekarang kita sudah bersama siapa? Halo, apa kabar yang di sana? Dadah-dadah dulu. Apa kabar, Jui? Baik, sehat. Baiklah teman-teman Ingenio, sekarang kita sudah bersama narasumber kita. Kita sebut Bapak Asep atau Akang Asep. Mangga, bebas. Kalau kita tim di kantor Ingenio biasanya menyebut narasumber kita hari ini dengan sebutan Kang Asep. Kita sebut Kang Asep lagi aja kali ya, Iyalah. supaya akrab. Iya. Halo Kang Asep, apa kabar? Long time Alhamdulillah no sehat. see ya selama koronce. Ya iyalah. Udah lama 8 banget bulan ketemu. nggak kerasa ya. Nggak kerasa 8 bulan kita sudah bersama Corona, dan mudah-mudahan Indonesia segera baik-baik saja dan Amin, segera amin. bisa melewati semua permasalahan Corona ini. Oke, berhubung sekarang kita masih Corona, jadi kita ngisi kontennya via PJJ nih. Jarak jauh jadinya. Jarak jauh juga Oke, ya. hari ini kita mau bahas apa ngomong-ngomong? Oke, jadi kali ini saya ingin sharing sedikit saja sih sebenarnya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa ngulik lebih banyak sendiri sebenarnya nanti secara teknikalnya gitu ya. Kemudian juga saya sendiri di YouTube saya sendiri juga sedang menggarap serial tutorial yang lengkapnya. Jadi nanti juga boleh nanti Mantap, sekalian promo aja Kak. Iyalah pasti gitu ya. Nah, jadi topik sekarang adalah tentang pembelajaran portofolio. Jadi selama ini kan kita mungkin memberikan pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi pembelajaran secara daring gitu ya. Ada yang mengumpulkan lewat WhatsApp, ada yang mengumpulkan lewat learning management system, lewat Ingenio misalkan gitu ya, ataupun lewat platform yang lain. Tapi biasanya berhenti sampai di sana. Maksudnya adalah siswa mengumpulkan, kita memberikan nilai, sudah selesai begitu ya. Namun padahal sebetulnya kalau hasil pekerjaan siswa itu kita jadikan menjadi sebuah portofolio sehingga bisa dilihat sebagai satu kesatuan proses pembelajaran dari awal sampai akhir, hasil karyanya seperti apa, itu mungkin akan menjadi luar biasa gitu. Karena secara ya teoritisnya kan sebenarnya ada ya evaluasi berbasis portofolio. Nah, bagaimana ini prakteknya sebetulnya? Nah, kali ini saya ingin membahas sebetulnya ada sebuah tools, produknya Google ya, Google, praktis juga gratis gitu ya. Nah, mungkin ini bisa jadi insight lah buat teman-teman di sini untuk bagaimana menyiapkan portofolio pembelajaran yang dilakukan di kelas ini gitu ya, maupun secara daring, itu dihadirkan dalam sebuah website gitu. Itu paling. Luar biasa. Saya tangkap dua hal yang bisa dijadikan kata kunci untuk konten kita kali ini. Yang pertama adalah berbasis portofolio. Dipikir-pikir iya juga ya, kita kan sekolah tuh panjang ya, dari mulai jenjang, ada yang dari PAUD, ada yang dari TK, ada yang dari SD sampai nanti SMA. Nah, hasil karya kita selama sekolah itu kan lumayan panjang. Ya, minimal untuk 1 semester aja gitu kan. Nah, itu dia. Setidaknya kalau misalnya kita kumpulkan, kemudian kita jadikan portofolio, nanti setelah kita lulus sekolah, si anak tuh punya bekal. Jadi kita tuh bisa menunjukkan kepada dunia, ini loh hasil kerja saya, ini loh hasil sekolah bener. Iya tuh, betul juga. Ya, apalagi kalau mata pelajarannya itu yang menyangkut membuat produk gitu ya. Itu akan sangat itu. Selain juga bisa jadi booster percaya diri ya buat anaknya, bahwa dia tuh apalagi kan sekarang ya, generasi sekarang tuh kan generasi ya, kita agak sedikit menjudge, tapi ya memang iya gitu ya, generasi narsis gitu ya. Jadi kalau ditampilkan secara ini mungkin juga bisa meningkatkan pride-nya gitu ya, kebanggaannya, kepercayaan diri. Betul. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Amin. Oke deh, langsung aja kita mulai. Langsung aja ya, biar kita nggak ini. Saya akan screen sharing saja. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian,
jelaskan sedikit lah ya. Tadi kan saya sudah sampaikan ya. Jadi bahwa selama ini kita sebagai pengajar kan kita menyampaikan pembelajaran, tugas dan lain sebagainya melalui platform lah, karena kita harus melakukan secara daring ya sekarang. Nah, biasanya kan lewat WhatsApp, lewat LMS gitu ya. Kalau ada berupa tugas, biasanya dikumpulkan di WhatsApp-nya ataukah di LMS-nya. Nah, nanti peserta didik mau secara personal ataupun secara kelompok misalkan ya, mereka kan mengumpulkan di sini gitu ya, mengumpulkan ke LMS-nya. Nah, saya punya ide, mudah-mudahan ini bisa jadi insight untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tambahkan satu domain lagi di sini nih, di sebelah kanan nih, yaitu kita membuat sebuah website portofolio. Jadi misalkan tugas-tugas yang sudah dikumpulkan ke LMS ini bisa oleh kita sebagai pengajarnya langsung menguploadkan ke sini, begitu ya. Atau misalkan diuploadkan oleh tiap kelompoknya. Sebenarnya bisa juga kan? Tinggal nanti permission-nya gitu ya, izinnya diberikan bahwa si website ini selain kita yang bisa ngedit juga kelompok perwakilan kelompoknya paling tidak gitu ya menguploadkan ke sini. Nah, sehingga si website ini secara live, secara global di internet itu bisa diakses. Nah, cara bikinnya bagaimana? Tadi saya sudah sampaikan bahwa kan sebetulnya Google itu punya produk namanya Google Site. Ini sudah cukup lama. Wait, Kang. Yeah. Berarti yang akan memulai itu harus punya akun Google dulu dong? Betul, jadi syaratnya Bapak Ibu gurunya harus punya akun Google. Google gratis aja, nggak usah Google yang corporate ya atau yang sekolah. Termasuk yang siswanya kah? Nah, siswanya nanti kalau si websitenya ataupun isi websitenya itu yang akan menguploadkannya siapa? Kalau hanya gurunya berarti siswa nggak usah. Tapi kalau siswanya nanti akan dilibatkan, gitu ya, dilibatkan untuk mengedit si webnya, itu juga mungkin menarik ya. Nanti kalau siswanya yang disuruh untuk mengedit, dikasih aja satu halaman, silakan ini untuk kelompok kamu, halaman ini mau diisi apa aja, kan mungkin jadi semangat ya anak-anak. Nah, itu juga harus punya akun Gmail lah, paling tidak untuk satu kelompok satu. Oke, aku gatel nih, satu pertanyaan lagi. Ya mungkin pertanyaannya agak-agak lugu dan polos. Siap. Kalau misalnya email yang dipakai di Android kita, berarti bisa dong? Iya, bisa. Karena kan Gmail juga kan? Kalau HP Android itu kan sebenarnya harus daftar pakai Gmail ya. Berarti otomatis sudah punya email. Mostly guru-guru di Indonesia kan punya Android, berarti secara nggak langsung penerapan cara ini seharusnya bisa dong ya? Saya rasa email juga hampir sekarang itu ya mungkin 70-80% udah pakai Gmail ya. Udah jarang yang pakai Yahoo dan lain-lain. Jadi harusnya sih ataupun bagi yang belum punya ya tinggal bikin akunnya gratis ya di gmail.com, daftar gratis. Oke, sip, mantap. Lanjut ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, teman-teman, Bapak Ibu guru akses website namanya site.google.com. Ya, site.google.com. Pastikan sudah login nih. Ini misalkan ini akun saya sudah login ya. Kalau belum login tinggal login seperti login ke email ya, ke Gmail. Nah, kemudian nanti di sini itu sebenarnya sudah diberikan template. Jadi template itu websitenya sudah jadi, tinggal kita ganti-ganti gitu. Jadi kalau kita ke template galeri ini udah cukup banyak sebenarnya. Kalau bahkan Bapak Ibu kalau mau membuat website untuk sekolah, website sekolahnya belum punya misalkan, nah bisa juga bikin di sini gratis. Dibandingkan kita harus pusing-pusing nyiapin hosting, nyiapin server, nyiapin harus yang bisa jadi web designernya gitu ya. Nah, di sini juga sudah ada sebenarnya. Nah, karena sekarang topiknya adalah untuk untuk portofolio pembelajaran gitu ya. Nah, di sini juga sudah tersedia template portofolio nih. Nah, pakai aja ini sebenarnya. Atau kalau Bapak Ibu punya tes atau punya waktu yang lebih agak panjang, mau dari blank gitu ya, dari yang benar-benar kosong juga boleh gitu ya. Nah, misalkan saya mau dari portofolio aja deh gitu ya, supaya kita tinggal ganti-ganti, bisa gitu. Nah, ini tinggal klik gitu ya. Nah, ngeditnya kalau Bapak Ibu pernah membuat Google Form, hampir mirip sebenarnya, gitu ya, hampir mirip seperti Google Form, tapi ini lebih lengkap. Nah, jadi ini tinggal kita edit-edit saja sebetulnya kan, kayak gambarnya kita bisa edit nih, kayak replace image, ya, select image. Bahkan ini yang menarik adalah karena ini produknya Google, ya, salah satu produk Google itu kan ada juga Google Drive ya. Jadi semua file yang ada di Google Drive kita pun bisa langsung masuk ke sini. Jadi kita nggak repot-repot khusus untuk website upload lagi, untuk Google Drive upload lagi. Kalau ini uploadkan saja ke Google Drive, nanti bisa langsung ngambil dari Google Drive kita. Ini misalkan dari Google Drive saya gitu ya, atau bisa lewat searching dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal ganti-ganti saja. Misalkan ini saya punya ya, insert misalkan ya. Nah, maka dia langsung masuk tuh, bisa ganti-ganti. Kalau teks ya ini tinggal ganti-ganti saja teksnya. Selamat datang
di web portofolio fisika kelas 10 gitu misal gitu. Nah, di bawah-bawahnya silakan mau diganti namanya, kemudian nanti misalkan di sini kelompok A, kelompok B, kelompok C ini bisa diganti-ganti. Apa saja yang bisa diganti? Bisa berupa teks, image, Google Drive, bahkan layoutnya bisa kita bikin juga. Nah, di sini adalah objek-objek yang bisa kita tambahkan dari mulai YouTube misalkan. Jadi misalkan kalau produk siswanya itu berupa YouTube, si YouTube-nya bisa langsung disiniin. Tuh, tinggal nanti alamatnya mana gitu ya, alamat YouTube-nya, maka dia misalkan ini ya, saya ngambil dari YouTube-nya saya misalkan. Nah, maka dia langsung muncul tuh di sini. Tuh. Lebih mudah ya. Jadi kalau mau nampilin slide misalkan, nampilin Google Doc itu sudah muncul di sini semua gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa membuat juga halaman-halaman. Tuh, halaman about, halaman project gitu ya. Kalau mau dihapus juga bisa. Nah, ini di mana? Ini ada di pages ya, di pages. Nah, di pages ini bisa ditambahkan, bisa dikurangkan. Misalkan yang about saya mau hapus nih. Ya ini tinggal delete saja. Gitu. Project page. Ini mau tetap ada atau mau diganti? Ya silakan tinggal diganti-ganti aja namanya. Mau nambah page, halaman baru misalkan di sebelah kanan, ini tinggal klik saja di sini new page, mau bikin halaman apa misalkan ya. Kelompok 1 misalkan. Dan tuh, dia langsung bikin sebuah halaman, tinggal nanti diisi. Cara ngisinya tadi ya, kita isi dengan YouTube, kalender dan lain sebagainya. Terakhir di sini ada themes atau tema. Nah, tema ini untuk ke arah tampilannya ya. Jadi tampilannya mau ke arah mana misalkan. Nah, ini tinggal diganti-ganti aja. Tuh. Ya, jadi ini menarik juga. Jadi kita nggak usah mikirin oh warna yang cocok apa, dia udah dipilihin gitu. Jadi kita bisa fokus di isinya. Nah, terakhir setelah ini selesai, kita tinggal lakukan publish gitu. Kita lakukan publish, nah nanti akan kita ditanya mau alamatnya mau apa, misalkan portofolio kelas 10 misal, tuh. Nah, kalau tanda centang kayak gini artinya bisa nih alamat, jadi nanti akan punya alamat ini nih, site google.com bla bla bla. Jadi nanti bisa di searching, bisa dikasihin ke siswanya, ini loh nanti portofolionya, atau ke orang tua siswa misalkan gitu ya. Ini diserahkan, oh ini portofolio anak-anak kelas 10. Nah kan jadi menarik gitu ya, jadi alamatnya. Bahkan nanti ke depannya bisa custom URL. Custom URL tuh gini. Bapak Ibu, teman-teman sudah punya domain misalkan smp1bandung.sch.id. Nah, bisa diarahkan ke sini, tapi mungkin ini pembahasannya harus lebih mendalam ya. Tapi intinya bisa juga nanti alamatnya itu dialiaskan, tidak alamat site.google.com bla 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 gitu, tapi langsung ke alamat website kita gitu. Nah, ini tinggal publish, maka website kita udah publish, udah bisa diakses dimanapun, lewat handphone, lewat lewat laptop dan lain sebagainya. Ini sudah bisa dilihat gitu. Nah, satu lagi tadi, karena kalau kita balik lagi ke sini ya, yang menguploadkan ke portofolio ini guru saja. Kalau guru saja kan tadi ya, karena kita kan yang membuat websitenya ya. Nah, kalau kita akan memberikan kewenangan ke peserta ataupun ke siswa kita ataupun perwakilan kelompok ke kita, nah ini bisa ada namanya invite atau share di kanan atas ini ya. Jadi kita tinggal klik share. Nah, klik share. Nah, nanti kita bisa undang nih. Jadi misalkan siapa sih siswa-siswanya? Nah, ini undang. Misalkan saya mengundang ke email yang lain misalkan ya gitu ya. Nah, silakan lengkapi portofolio kelompokmu misalkan ya. Biarin lah ya. Send gitu. Udah, nanti dia akan mengirim email ke siswanya. Nanti siswanya bisa mengedit sama ke sini gitu. Jadi simple gitu. Jadi tinggal undang orangnya masuk ke sana. Jadi kita bisa punya website nih, yang selama ini di pikiran kita bikin website itu ribet gitu ya, harus nyiapin hosting, nyiapin apa. Nggak kepikiran lah ini bisa buat pembelajaran, apalagi untuk portofolio khusus kelas 10 misalkan. Nah, kalau sekarang cukup dengan ini, itu bisa dibuatkan untuk portofolio. Itu paling Ju yang bisa saya sampaikan untuk keren banget. Dan ngomong-ngomong, kalau kita mau mengaksesnya berarti tinggal URL yang tadi aja dong ya? Ya, jadi tadi kan kita kan akan sudah punya sebuah, ketika dipublish itu kan ada alamat tadi ya. Mana tadi? Sorry. Tadi kan sudah dikasih alamatnya ya. Nah, ini misalkan ini ada juga klik view publish site gitu ya. Nah, ini alamat ini nih. Kelihatan nggak ya? Jadi misalkan ini saya copy. Kalau Jui sekarang mau akses di rumahnya gitu ya. Boleh. Ke alamat ini tuh akan langsung dia akan menuju ke sana.
Kalau mau lebih memudahkan, misalkan ya sebelum dialiaskan ke website kita, mau dialiaskan kan sekarang ada Bitly ya, sudah terbiasa nih Bapak Ibu guru juga kan bisa buat Bitly. Nah, di Bitly kan aja alamat ininya. Maka itu akan jadi satu website yang bisa diakses dengan URL ini gitu. Sudah live gitu. Jadi bukan di lokal komputer kita saja. Gitu. Mantap. Dan sepertinya bisa jadi alternatif lain untuk guru menyampaikan dalam tanda kutip laporan kepada orang tua siswa ya. Betul juga itu, karena kan selama ini akses hasil pembelajaran siswa gitu ya, selama ini tuh terpaku hanya di buku raportnya, di akhir aja, di ujung gitu kan. Nah sebenarnya kan progres tiap saatnya itu bisa dengan portofolio kayak gini gitu ya, bahkan bisa dilihat sama orang banyak gitu ya, bahwa oh ini hasil karya, kelihatan gitu, oh ternyata bener ya anak-anaknya tuh bikin sesuatu gitu. Apalagi variasi tugasnya ya, jadi misalkan terus variasi tugasnya udah ada. Terpakunya harus dikumpulkannya hanya. Ya, apalagi bentuk tugasnya. Kalau bentuk tugasnya misalkan berupa membuat video, membuat gambar, membuat foto, tentu itu akan lebih menarik untuk dilihat gitu. Jadi tidak terpaku pada bikin makalah gitu ya, atau hanya sekedar berupa deskriptif. Meskipun itu bisa ya, karena kan tadi bisa menampilkan juga berupa doc ya. Jadi kita uploadkan dulu ke Google Drive, nanti hasilnya si docnya itu bisa ditampilin di sana. Tapi akan lebih menarik kalau berupa foto, video, kan anak-anak juga senang gitu ya, kalau ditampilkan dalam bentuk visual. Gitu. Keren, idenya keren banget, out of the box, dan juga mudah-mudahan menjembatani dari segi guru, siswa, dan juga orang tua supaya bisa berkolaborasi dan jadi tahu ini goals-nya kemana gitu, progres pembelajaran kita. Yes. Mudah-mudahan bermanfaat juga, menginspirasi untuk rekan-rekan semua. Adakah informasi yang ingin disampaikan dulu, Kang Asep, sebelum cukup kita sih, coba ya cukup. Jadi teman-teman, Bapak Ibu guru seluruh Nusantara, barangkali sedang mencari inspirasi bentuk pembelajaran yang lebih menarik dan lebih melibatkan siswa, mungkin metode pembelajaran berbasis portofolio ini bisa dicoba sih sebenarnya, karena oh iya, termasuk juga kan sekarang ada kuota belajar ya kalau selama pandemi ini, beberapa bulan ini. Setahu saya produk Google itu, Google Classroom, Google Gmail, Google Drive itu bisa dipakai menggunakan akses akses ke kuota belajar. Nah, mungkin Google Site-nya pun sudah masuk gitu, karena saya lihat sih dengan domainnya Google itu bisa dipakai untuk kuota belajar. Jadi harusnya nggak ada kendali, kecuali memang si sinyalnya sama sekali tidak ada ya. Kalau sinyalnya selama ada dan ada kuota belajar, itu bisa dimanfaatkan sampai ke arah sana. Gitu. Mantap, so far berarti udah nggak ada alasan untuk nggak mencoba ya. Dan yang pertama, sebagian besar pengguna di Indonesia adalah pengguna Android, which is Android juga harus terintegrasi dengan Google, dan untuk menggunakan Google Site ini kita kan harus punya akun Google. Dan kalau misalnya nggak punya akun Google pun kita bisa daftar secara gratis, dan kemudian mostly dari akses ke Google-nya sendiri didukung selama pandemi ini oleh pemerintah, jadi seharusnya nggak ada masalah juga sama kuota. Dan mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Kang Asep juga bisa bermanfaat untuk seluruh rekan-rekan dan ibu guru, bapak guru seluruh Nusantara, dan bisa menyemangati teman-teman kita yang sedang berjuang sekolah belajar dari rumah di masa pandemi. Thank you banget Kang Asep atas informasi yang luar biasanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya kita harus bikin konten lagi mengenai yang beginian ya. Ayo. Oke, siap. Baiklah teman-teman, sahabat Ingenio semua, terima kasih atas ketersediaannya untuk menyaksikan podcast Ingenio, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like di Ingenio Belajar Online. Nantikan konten-konten selanjutnya yang berhubungan tentang materi e-learning, konten, ataupun segala hal yang berhubungan tentang pendidikan di Indonesia. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Terima kasih, bye-bye.